Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita terus-menerus mau mensyukuri nikmat Allah sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga dengan bersyukur itulah Allah akan tambahkan nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hamba-hamba yang kufur akan nikmatnya. Dengan kufur itu Allah akan siksa dengan siksa yang sangat teramat, sangat pedih. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hamba yang kedua itu. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ibu bapak rahimakumullah, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisata asyarata. Makalah atau topik pembahasan yang ke-15. Ruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a samani natabutan minal ilmi ila akhirih. Ruwiya diceritakan atau diriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki min bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Jadi Bani Israil itu ternyata memang menjadi cerita yang tidak pernah habis untuk diceritakan, yang tidak pernah habis untuk dibahas. Rajul ini atau seorang laki-laki ini jamaah mengumpulkan samanina tabutan, samanina 80 tabutan peti, ada 80 kotak minal ilmi, dari ilmu. Walam yantafi'a bi ilmihi, tetapi dari 80 peti ilmu itu lam yantafi', tidak memberikan manfaat kepada laki-laki tersebut bi ilmihi, dengan ilmu yang dia miliki. Fa'auha, kemudian mewahyukan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila nabiyihim, kepada nabinya Bani Israil alaihissalam. Di sini tidak dijelaskan siapa, karena memang nabinya Bani Israil itu banyak sekali. Diwahyukan untuk apa? Angkul lihadzal jami', untuk mengatakan. Jadi Nabi mewahyukan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya Bani Israil untuk menyampaikan atau mengatakan lihadzal jami'i, terhadap orang yang mengumpulkan 80 peti dari ilmu itu. Litil kal kutub, orang yang mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Apa yang dikatakan lagi? Lau jama'ta, andaikan engkau mengumpulkan kasiron, banyak, minal ilmi, dari ilmu, lan lam yanfa'ka, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, illa anta amala bisalah sati asya'a, kecuali mengamalkan 3 perkara. Coba bayangkan kalau 80 peti, dan itu satu peti berapa hasanah keilmuan. Ini luar biasa, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut. Dan bahkan nabinya mengatakan kepada orang tersebut, andaikan engkau mengumpulkan sebanyak itu, sebanyak ilmu itu, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali engkau mengamalkan 3 perkara. Nah, ini intinya di sini. Yang pertama, la tuhibbud dunya. Ini apa nih? Kita hidup di dunia, tapi kan diperintahkan la tuhibbu ad-dunya, jangan sekali-kali engkau mencintai dunia. Ai mata'aha, maksudnya adalah bondone dunia, wa zuhrufaha, dan pepaes dunia, kebiare dunia, dan dunia itu sendiri. Kita jangan mencintai urip nang dunia, karena orang tidak mencintai dunia. Apa?
Wabot. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan, maka ini inti dari semua ilmu adalah seperti ini. Jangan kau sekali-kali mencintai dunia. Mata'aha, ya dunia itu sendiri, wasurufaha, dan gembiarnya dunia. Karena apa? Falaisat ora ono, falaisat maka tidak ada dunia itu bidaril mukminin, itu menjadi negerinya orang mukmin. Dunia itu bukan negerinya kita. Karena kita itu penduduk surga yang kemudian diturunkan oleh Allah untuk mengelola bumi, mengelola dunia, kemudian kita harus meninggalkan dunia menuju surganya Allah lagi. Gitu? Nah, karena memang ini laisa bidaril mukminin. Dunia itu bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kita hanya mampir, bahasa Jawanya mampir ngombe, tapi ngombene berkali-kali. Nah, mampir ngombe. Ibaratnya mampir ngombe. Aili annaha laysat daru jazain, karena sesungguhnya dunia itu bukan tempat untuk menerima pembalasan atau menerima balasan lil mukmini, bagi orang mukmin. Fa inna dara sawabihim, karena sesungguhnya negeri balasan atau negeri di mana kita bisa menerima balasan adalah al jannatu, surga. Nah, ini yang pertama harus kita pegang betul, bahwa dunia itu bukan tempat kita, bukan negeri kita. Tapi kita harus mengisinya, karena memang kita penduduk surga yang diwakili oleh Nabi Adam, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk menjadi khalifah, mengelola dunia ini. Kemudian setelah itu kita akan meninggalkan dunia dan kita akan menuju surganya Allah. Ini orang mukmin hebatnya. Jadi kalau kemarin saya katakan mengapa orang mukmin? Ketika orang sudah menjadi mukmin itu satu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Ketika orang mukmin entah diberikan waktu sedikit atau panjang usianya, ketika dia membawa iman, membawa Islam ketika meninggalnya, maka dia akan masuk ke surga selama-lamanya. Kok bisa begitu? Ya karena ketika orang mukmin sudah komitmen kepada Allah, beriman kepada Allah, menerima Allah, ya, beriman menerima Allah sebagai Tuhannya, kemudian melakukan tugas-tugas kekhalifahan dan kemudian berserah diri kepada Allah, menerima agama yang hak, menolak agama yang batil. Kalau saja dia diberikan usia 100 tahun, maka dia merupakan komitmen. Jadi kalau kados panjenengan nih, Pak Haji Iskandar nih, yang sudah senior di sini. Nah, usia berapa Pak? 73. Nah, usia 73. Berarti selisih kali kula 20 tahun sih. Hormat kula, takdim kula kali panjenengan luar biasa. Nggih, kados Pak Haji Iskandar usia 73. Kalau diberikan usia panjang dan diberikan kesehatan, saya yakin ono adzan subuh tetap datang. Meskipun usianya 200 tahun, misalnya diberi usia 200 tahun, kemudian diberikan kesehatan, rezekinya tetap dicukupi oleh Allah, saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Iskandar akan datang. Ada adzan pasti akan datang untuk berjamaah. Ini komitmen ini yang luar biasa. Ketika diberi usia 1000 tahun juga seperti itu, karena komitmen ini tidak akan pernah hilang. Nah, kenapa? Orang yang beriman tambah dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Nah ini. Jadi meskipun usianya pendek, tetapi dia membawa iman dan Islam, maka akan dimasukkan surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Demikian juga kebalikannya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak Allah sebagai Tuhannya, menolak Muhammad sebagai Rasulnya, kalaupun mereka diberi usia 200 tahun, 1000 tahun, mereka akan tetap menolak. Ini apa betul? Itu yang membuat mengapa mereka meskipun meninggal usia 45 tahun, mereka akan dimasukkan neraka, khalidina fiha juga selama-lamanya. Karena apa? Selamanya akan menjadi pembangkang, selamanya tidak akan menerima Allah sebagai Tuhannya.
Muhammad sebagai nabinya. Nah ini yang membedakan kita orang Islam, orang mukmin yang diberikan anugerah luar biasa oleh Allah. Nah ini kita harus syukuri nikmat iman, nikmat Islam. Maka dikatakan nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Setelah itu kesehatan. Ketika kita diberikan iman, Islam, kemudian sehat, mau diparingi usia 1000 tahun, insya Allah kita akan tetap beribadah pada Allah. Ini komitmen kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata untuk Allah. Lillahi rabbil alamin, milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah ini hebatnya membedakan kita orang Islam, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Usia boleh hanya 20 tahun tapi dia beriman, maka masuk surga selama-lamanya. Kalau iman, kalau Islam. Tapi kalau tidak, usia sama, meninggal di usia 20 tahun, mengapa tidak disiksanya 20 tahun? Yang nyun sewu, orang yang tidak memilih Islam sebagai agama, memilih Allah sebagai Tuhannya, maka meskipun usia 20 tahun akan dimasukkan neraka juga selama-lamanya. Karena apa? Prediksinya Allah, orang ini dikasih usia 1000 tahun, 2000 tahun tetap akan membangkang. Nah ini yang luar biasa, bahwa kita harus yakin bahwa dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Tempat yang sebenar-benarnya fa inna darasawabihimul jannah. Jadi tempat pembalasan Allah yang sebenar-benarnya adalah al-jannah, surga. Kemudian yang kedua, wala tusahibis syaiton. Perintahnya yang pertama adalah jangan mencintai dunia. Lah Pak, tapi saya butuh dunia untuk hidup, untuk bekal ibadah. Wong kaji ya butuh, mau haji ya butuh dunia, mau umrah butuh dunia. Iya, tetapi jangan kemudian dunia itu engkau genggam, engkau cintai melebihi mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya sebagai sarana saja. Kita berikan, nanti kalau kita meninggal juga ditinggalkan semua. Ini apa betul? Kita meninggal, mau mobil punya mobil 3, mau mobil punya mobil 10, itu ditinggalkan semua untuk rebutan ahli waris. Hakikat banda hakikat harta kita yang hakiki adalah yang ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hakiki dari harta yang kita miliki adalah yang ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tusahibis syaiton, jangan engkau menemani atau menjadi sahabatnya setan. Bi antatia amrohu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih. Jangan sekali-kali engkau mau bersahabat atau berteman dengan setan dengan mengikuti, dengan taat pada perintah setan, kemudian bi mukhalafati amrillahi wa rasulihi, dengan menolak atau menselisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi orang-orang yang menjadi sahabat setan adalah orang yang senantiasa menselisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang mau menolak, tidak berteman dengan setan, ya, artinya orang yang menolak untuk tidak mau berteman dengan setan, selalu ada alasan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mau PPKM, ada yang mau PPKM sampai kiamat, tetap mencari cara bagaimana bisa sholat berjamaah. Dibatasi, dilarang ke masjid misalnya, bahkan ditutup masjidnya misalnya. Tetap mencari upaya agar bagaimana bisa tetap melaksanakan, karena itu kenikmatan yang tidak bisa dihentikan. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmat berjamaah, mau dilarang kayak apa itu nggak bisa. Tetap akan mencari-cari waktu, bukan mencuri-curi ya, mencari-cari kesempatan untuk bagaimana bisa berjamaah. Nah ini. Karena apa? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang yang nyun sewu bertameng ya, memakai tameng, oh ini PPKM, tidak boleh ke mushola, tidak boleh ke masjid, pray from home, ya monggo. Ada work from home, sambil work from home, pray from home ya boleh, pray from home boleh. Di rumah memang menjadi tempat untuk kita beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Berdoa kepada Allah dari rumah, tapi ada saat
sholatnya hanya 5 kali sehari, dan itu pun tidak sampai 10 menit untuk berjamaah di masjid dan musola. Nah ini, kalau sudah bisa mengkombinasi di rumah tempat berdoa, di rumah tempat melakukan ibadah-ibadah sunnah, di masjid, di musola tempat melaksanakan ibadah-ibadah fardu seperti sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, wajib atau fardu. Bahkan ada yang dalam fikih fardu kifayah. Kalau misalnya ini ada musola, kemudian tidak ada sholat jamaah di musola, maka seluruh kampung dosa semua. Namanya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau ada 1-2 orang yang melaksanakan, maka itu yang lain menjadi gugur. Artinya meskipun ini juga fikih, artinya sudut pandang fikih. Nah, kita mau ikut yang mana? Tetapi kalau kita yang melaksanakannya itu pasti lebih baik. Nah ini, apalagi nih, Bapak Ibu rahimahumullah, ada satu hari, ada satu waktu di mana sholat itu tidak ada yang lebih mulia kecuali sholat. Sholat tersebut apa? Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Nah, seperti hari ini tadi, pagi ini sholat subuh berjamaah itu sholat yang paling utama. Sholat subuh utama, kemudian bertemu dengan Sayyidul Ayam Jumat. Itu 2 keutamaan berkumpul dalam satu waktu. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu paling utama, sholat yang paling utama. Apa tadi? Falaisa birafiqil mu'min, falaisa mengko ora ana apa syaitan iku birafiqil mu'minin, menjadi temannya orang mukmin. Aili anna syaitan laisa rafiqal lahum, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan atau bukan teman bagi orang mukmin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang sangat nyata. Musuh yang sangat nyata. Jadi jangan, termasuk kemalasan beribadah itu juga berarti dia sedang memilih syaitan sebagai temannya. Tapi ketika terengginas dalam beribadah, maka dia menolak syaitan menjadi temannya. Lianna syaitan laisa rafiqan lahum, karena sesungguhnya syaitan itu tidak atau bukan temannya bagi orang mukmin. Kemudian ilmu yang ketiga, wala tudi ahadan min ibadillah, wala tudi, dan janganlah sekali-kali engkau menyakiti ahadan, seorang pun, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Satu orang pun tidak boleh kita menyakiti hati orang mukmin atau hamba Allah. Nah, kalau di sini tidak menyebutkan mukmin atau tidak mukmin, selama dia menjadi hamba Allah, dalam arti hamba Allah ya berarti ciptaan Allah, makhluknya Allah. Menyakiti satu orang saja tidak boleh, apalagi menyakiti orang banyak. Dosanya berlipat-lipat. Falaisa bi khirfatil mu'minin, falaisa mangko ora ana apa tudi, maka falaisa maka tidak ada menyakiti itu iku bi khirfatil mu'mini, menjadi pekerjaannya orang mukmin. Jadi menyakiti orang lain itu bukan kerjaannya orang mukmin. Orang mukmin itu damai, orang mukmin itu menyenangkan, harus menyenangkan pada mukmin yang lain. Aili annal idaah laisa sunnatahum, karena sesungguhnya menyakiti seseorang atau menyakiti hati itu bukan kerjaannya orang mukmin. Tapi ada orang mukmin senangnya nyakiti hati, dia sedang hilang imannya. Karena orang mukmin itu pekerjaannya pasti menyenangkan orang mukmin yang lain atau menyenangkan orang lain, baik mukmin maupun tidak mukmin. Nah ini, karena menyakiti hati seseorang itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Nah ini. Dan kalau kita lihat di hadis yang lain, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang orang muslim lainnya itu aman dari lisannya dan aman dari tangannya. Aman dari lisannya bagaimana? Tidak akan, ya, kita punya lisan ini tidak akan digunakan sekali-kali pun untuk menyakiti hati orang muslim yang lain. Kalau seumpama ucapannya ini bisa menyakiti, maka memilih diam itu adalah bijak.
Jadi kalau tiba-tiba karena kita marah mau mengekspresikan kemarahannya dengan melontarkan kata-kata yang itu bisa menyakiti orang mukmin, maka pilihan yang sebenarnya agar kita menjadi orang muslim sejati adalah menahan lisan untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Diam itu lebih baik. Wa yadihi, dan orang muslim yang lain aman dari tangannya. Tangan itu bisa untuk memukul, tangan itu bisa untuk menyakiti, tangan itu bisa untuk mengambil yang bukan haknya. Bahkan tangan itu bisa untuk jempol jari-jari ini bisa untuk mengetik, kemudian diunggah di media sosial yang sifatnya menghujat, menyakiti orang muslim. Nah, ini tangan ini jangan sampai digunakan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ini kalau ingin menjadi muslim sejati, jangan sampai muslim yang lain itu disakiti karena lisannya maupun sakit karena tangannya. Nah, ini Ibu Bapak rahimakumullah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah satu pagi satu makalah, karena kalau saya paksakan dua nanti malah agak kepanjangan, lebih dari setengah jam sampai 45 menit. Nah, jadi biar bapak-bapak bisa melanjutkan zikir yang lain, apalagi ini hari Jumat yang belum baca surat Kahfi silakan baca surat Kahfi. Sampai kapan bacanya? Sampai nanti asar ya, atau sampai maghrib. Sebelum maghrib dengan kok belum selesai karena ada orang yang membaca surat Kahfi itu dicicil. Tapi kalau saya ya, kalau yang biasa itu Yasin, habis maghrib Yasin sama Kahfi, Isya itu pas. Nah, cuma agak cepat bacanya, Yasin dan seterusnya. Itu kalau pelan-pelan mungkin nggak nyanda. Tapi kalau yang sudah terbiasa Yasin dan Kahfi itu setelah sholat maghrib, Isya itu biasanya selesai. Bahkan masih ada beberapa menit untuk mungkin untuk minum, untuk apa, kemudian melanjutkan sholat Isya berjamaah. Nah, kalau yang tidak, berarti jangan tinggalkan, meskipun nanti sampai sore menjelang maghrib itu sudah terbaca semua surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.